لا يحل لك النساء من بعد ولا لك. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Nasihat Islami, channel yang membahas atau mereaksi sebuah video-video tentunya yang kaitannya dengan agama. Kita reaksi secara Islami, tapi dengan pandangan orang-orang awam. Kita bukan ustadz, ulama, kita bukan Pak Yai, kita bukan Romo Yai, kita bukan ahli agama. Oke? Mari kita lanjut. Entah video yang barusan Anda lihat terkesan memang keras dan terkesan memang sudah tidak layak di pendidikan saat ini. Cuman banyak dari kita yang kangen dengan cara pendidikan dengan metode yang kayak gitu. Sering kan? Mungkin jenengan ngobrol sama teman-teman ya. Sekarang anak-anak sekarang disenggol dikit orang tuanya datang, dipecut dikit gak terima, ya enggak, diginikan sudah nangis, mentalnya lembek banget. Beda dengan kita zaman kita dulu. Bahkan tadi ketika di video ini adalah metode-metode ngaji ketika salah langsung pakai cambuk. Itu di negara lain ya, pakai cambuk dan fine-fine aja. Berapa banyak dari kita, bahkan saya pun juga sama, ketika belajar ngaji dulu ya, kita belajar turutan kalau Jawa ini biyen alif bata gitu ya. Wah, salah langsung digambar, salah langsung gitu. Tapi juga banyak sekali mentalnya yang jadi, baik secara mentalnya jadi nggak gampang kaget, juga nggak gampang bahasanya melo ya, bahasa sekarangnya juga zaman sekarang. Coba kalau ada yang seperti itu, jangankan dicambuk, wes disentuh mak, begini aja ya, itu sudah dianggap, sudah di framing segala macam, viralkan TikTok segala macam, bahwasanya seorang guru ngaji, seorang bla 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 menggunakan kekerasan dalam, akhirnya ini turun media, apalagi media yang seperti ini ya. Bayangkan, apakah 100% salah cara seperti itu? Dan apakah juga bisa diterapkan juga di kehidupannya sekarang ini? Itu juga gimana menurut penjelasan dulu? Harusnya memang kolaborasi antara punishment atau hukuman ya dengan reward itu memang harusnya ada ya, harusnya ada. Nah, cuman bentuk punishment yang diberikan di waktu kita dulu, zaman dulu dengan yang sekarang itu sudah jauh berbeda sekali. Ya, jauh beda sekali. Kalau diterapkan di zaman sekarang sudah banyak sekali TPA, TPK ya, atau mungkin bahkan sampai sekolahnya sudah kabur muridnya dan gurunya di penjara semuanya. Harus kabur di sini. Ya, repotnya kayak gitu. Padahal orang tua atau kita sebagai orang tua sendiri pun juga dulunya alumni ya, lulusan dari pendidikan yang model diktator, model keras kayak gitu. Dulu nggak ngerjain PR, mana tangannya langsung tepat gitu ya. Kalau ngaji sama juga, salah matematika nggak bisa gitu, langsung ketok tak. Biasa saja. Aku ngapain salah gimana sekolah? Tambahin sama orang tuanya, ya fine aja ya, nggak ada yang lapor juga. Banyak sekarang yang jadi, cuman perbedaan zaman yang sekarang repot ya, disentuh dikit orang tuanya padahal alumni pendidikan yang keras seperti itu gitu loh. Ini saya kira bukan cuma metode ngaji itu yang dicampur, berarti metode apapun kalau pakai kekerasan segala macam di zaman saat ini kacau balau. Kenapa? Why? Ya, kira-kira mulai tahun piro kan gitu ya, mulai tahun berapa kok kekerasan itu udah tidak ada atau bahkan hilang sama sekali. Terlebih mohon maaf, beda kalau di pendidikan tertentu ya, mungkin katakan militer atau ya itu wajib keras gitu.
Jadi kalau kita pendidikan ngaji atau pendidikan sekolah atau segala macam, wah itu sudah beda sekali. Jadi anak nggak bisa bacanya salah, bacanya bukan gitu, ini loh ya, yes, ya apa lur, ya komen lur, ya. Telaten nggak sebenarnya gitu. Ada anak yang salah, jangan gitu, harusnya seperti ini yang bagus, yang gini, salah yang bener bacanya gini sampai pendidikan yang gede pun gitu, ya mohon maaf, sisi jeleknya adalah, mohon maaf ya, sisi jeleknya adalah banyak anak-anak bahkan seusia dini pun yang dalam tanda kutip dia ngelunjak gak ngajeni nangseng ngajari, banyak sekali juga dikasih metode katakan atau cara belajar yang sedikit sulit atau angel atau gimana lah. Itu kayak turutan ngaji itu kan biasanya kalau hijaiyah mulai a, ba, ta, sa sampai ya atau alif, ba, ta atau dengan metode apapun yang sekarang banyak beredar, itu kan semakin julidnya semakin tinggi, semakin bergandeng dan Anda juga semakin sulit. Dan kita nggak bisa menekan dengan omongan saja, itu udah bahaya di zaman saat ini, apalagi dengan pukulan atau sentuhan atau yang lain. Sentuhan saja kalau itu di framing bisa menyakiti seorang siswi atau santriwan atau santriwati. Ya repotnya kayak gitu untuk jaringan-jaringan yang pendidik atau mungkin ada guru-guru TPA, TPG. Masih ada nggak pendidikan kayak gitu? Baik di pendidikan dasar atau pendidikan menengah, bahkan pendidikan SMA atau aliyah kan. Ada nggak? Baik itu di formal maupun di TPG TPA. Salah, dan gitu jawabannya. Gini, ada nggak? Kalau ada komen dulu daerah mana. Monggo kita sharing aja nggak apa-apa. Yang terpenting bukanlah boleh nggak boleh kalau menurut saya. Jadi kebiasaan yang sudah terjadi, kebiasaan yang sudah ada di lingkungan tersebut itu ya apa? Ya, kalau dari gurunya ya dalam konteks ini ada guru ngajinya, metodenya kayak gitu, kemudian yang dingajikan ke sana atau yang di TPG atau apapun lah ngaji tradisional di surau-surau di musola di langgar-langgar kayak gitu, ataupun ya di masjid-masjid ya. Sekarang banyak kan asatidz yang muda-muda yang pintar-pintar lulusan pondok pesantren itu kan banyak sekarang kan. Kalau orang tuanya yang memasrahkan anaknya untuk diajar di TPA TPG tersebut atau di tempat ngaji tersebut sudah pasrah sapa jari jenengan sing penting anak kula saged bisa, saya kira sah-sah saja sebatas tidak melukai dan lain sebagainya. Yo kalau sampai dicambuk itu kan yang seperti di video tadi, ya itu memang nggak di negara kita memang nggak ada, bahkan ada nggak di desa sampean. Tapi kalau dicambuk dalam tanda kutip dengan rotan atau penjalin ya jawabannya itu masih ada. Atau dulu kita penjalin, kalau saya dulu pernah itu penjalin, pasti salah. Atau bahkan mistar atau garisan, ya walaupun nggak menjalin kita kerahnya secara omongan, saya kira sah-sah saja, ya. Cuma ketika memasarkan anak yang ngaji, ya TPA, TPG atau sebagainya, ya pihak ustadz atau pihak pengelola dan orang tuanya harusnya legowo, ya. Kalau tujuannya keras dalam tanda kutip untuk anak biar ada rasa takut, ada rasa pengen belajar dengan bagus dengan sama, ya monggo sah-sah saja, asalkan tidak gurunya juga tidak ngawur gitu kan, syukur salah atau komplain gitu kan, ya enggak, kita juga bukan menyiksa fisiknya si anak tersebut ya, tapi kita sesuai dengan tuntutan yang ada. Toh kajian ibu kalau saya nggak salah ya, kalau salah tolong dibenarkan, usia anak balik pun kalau disuruh sholat nggak sholat ditabok gitu kan, bahasanya gitu, dipukul. Tapi mukulnya orang gawa palu mau dipukul dasi yo enggak, ya kan, ya di tempat-tempat tertentu yang dimana untuk mengingatkan aja. Ya saya kira saja kembali lagi ke pribadi masing-masing, kembali lagi ke lingkupnya di daerah tersebut ya.
kalau memang sudah ada kesepakatan antara orang tua ya dengan guru dengan hal tersebut, ya harusnya si anak juga ikut peraturannya itu, jangan serta-merta karpe dewe. Dan yang pasti juga tidak sampai dicabut atau dipecut lah. Katakan ngulang ngaji ya, ngajar ngaji gue pecut jaranan udah lumping, makanya nggak mungkin lah ya. Yang penting sesuai dengan itu. Oke, terima kasih Lur. Monggo komennya pandangan jenengan saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.